Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai cara mengajukan gugatan dan permohonan. Langsung disampaikan Pak Ketua, apa tuh gugatan, apa itu permohonan gitu ya. Ya, oke. Dan nantinya kesananya warga tidak bolak-balik ya, bolak-balik, pokoknya harus lengkap segala. Oleh karena itu Kanca boleh bertanya langsung ya ke Ketua, tapi lewat SMS atau WhatsApp ya. Silakan Pak Ketua. Iya, terima kasih Kang Rifat. Sebelumnya saya mengaturkan salam hormat kepada Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan arena seperti ini. Kita bisa bicara dengan Kang Rifat dan juga Pak Ketua. Insya Allah Pak Wakil lagi mendengarkan ya. Jadi begini Kang Rifat ya, apabila kita berbicara tentang cara mengajukan gugatan dan permohonan, maka ini kita berbicara di ranah hukum perdata Kang Rifat. Nah, jadi di pengadilan seperti yang kemarin saya katakan bahwa ada hukum pidana dan hukum perdata. Nah, jadi gugatan dan permohonan ini adalah bentuk atau jenis hukum perdata, di mana apabila kita bicara masalah gugatan dan permohonan, kita adalah juga apa sih permohonan, apa sih gugatan ya. Kemudian bagaimana kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif. Kemudian apakah memang diperbolehkan gugatan lisan bagi mereka yang tidak bisa menulis. Dan kemudian para biaya perkara itu siapa saja. Nah, kita ini ke pengertian ya Kang Rifan. Artinya bahwa gugatan ini ada sengketa. Kalau gugatan ini ada sengketa atau konflik yang harus diselesaikan, diputus oleh pengadilan. Ada seseorang yang merasa, Kang Rifan, tanda kutip ya, merasa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa tanda kutip tadi melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Mengapa di sini saya katakan merasa dan dirasa, Kang Rifan? Karena belum tentu orang yang merasa haknya dilanggar itu betul-betul dilanggar. Dan orang yang dirasa melanggar tadi betul-betul dia melanggar gitu. Nantinya di situ untuk menentukan siapa yang benar dan benar diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disinilah yang disebut dengan gugatan. Sedangkan di dalam permohonan itu tidak ada sengketa, Kang. Hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara, dan putusan hakim itu bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Misalnya permohonan kesalahan dalam akte kelahiran, misalnya kesalahan tanggal lahir maupun kesalahan nama. Di sini tidak ada sengketa, hanya pemohon saja. Beda dengan gugatan tadi, ada sengketa, ada yang merasa dirugikan, ada yang dirasa merugikan. Itu pengertiannya, Kang Rifan. Oh gitu. Jadi ada permohonan, ada gugatan, ada sengketa, ada tidak ada sengketa. Hanya tunggal dia mengajukan pemohon. Karena salah nama, salah huruf, atau salah tahun, pengangkatan anak, itu bisa di situ ya. Terus kemudian kita bicara masalah kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif. Artinya bahwa di Indonesia ini Mahkamah Agung ini ada 4 badan peradilan ya Kang Rifan. Yang satu peradilan umum ya, pengadilan negeri ini. Kemudian yang kedua pengadilan agama. Kemudian yang ketiga pengadilan militer. Dan yang keempat pengadilan tata usaha negara. Kita masuk di dalam peradilan umum. Artinya bahwa peradilan umum ini wewenangnya adalah mengadili perkara-perkara pidana dan perkara-perkara perdata. Itu yang kekuasaan mutlaknya. Kemudian relatifnya begini, Kang. Jadi seseorang itu mengajukan gugatan dan permohonan itu harus di wilayah hukum pengadilan di mana orang itu bertempat tinggal sesuai dengan KTP-nya, atau dia berdiam, atau dia berdomisili. Itu si pemohon maupun penggugat ya. Kalau tergugat boleh saja di luar pengadilan tersebut ya. Jadi di sini juga kita membicarakan, tadi sudah kita singgung Kang Rifan, apakah bagi seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis itu kemudian bisa mengajukan gugatan? Di sini juga sudah dijelaskan di situ bahwa menurut ketentuan pasal 118 HIR itu gugat harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Jadi di sini penggugat itu bisa mewakilkan kepada keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau bisa mewakilkan kepada advokat istilahnya. Kalau di masyarakat disebut dengan pengacara. Itu jadi boleh mengajukan gugatan sendiri, boleh diwakilkan baik kepada keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga maupun kepada advokat atau pengacara yang dulu ya.
Kemudian surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau surat gugatan. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis juga bisa apabila mau mengajukan gugatan sendiri, nanti akan diterima oleh ketua pengadilan. Di sini tentunya panitera akan membuatkan surat gugatan itu. Mereka hanya bercerita saja, ini loh posisinya, ini loh masalah saya, misalnya bahwa saya ada A hutang kepada saya, tetapi kemudian A tidak mau membayar. Ini bagaimana? Itu akan ditulis Kang Revan, dan itu nanti akan dilegalisasi di sana ya. Jadi gugat lisan boleh ya bagi mereka yang tidak mampu untuk menulis. Kemudian siapa saja sebetulnya para pihak dalam gugatan ya? Tadi kalau permohonan tadi pihaknya jelas hanya seorang tanpa ada lawan ya. Kemudian para pihak yang berperkara itu adalah pada asasnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya Kang Revan. Mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan. Bagi mereka yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, dan bagi mereka yang sakit ingatan oleh pengampunya. Ya, jadi kemudian apabila perselisihan terbatas atau PT atau suatu badan hukum itu juga dapat menjadi pihak dalam perkara. Kemudian apabila negara yang digugat, maka gugatan harus diajukan terhadap pemerintah Republik Indonesia mewakili negara Republik Indonesia. Yang berhak mewakili negara adalah jaksa atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Mendagri. Kemudian tadi yang saya katakan bahwa berperkara itu dapat diwakilkan dengan surat kuasa khusus tadi. Jadi apabila dia tidak mampu untuk membayar advokat, keluarga saudara sepeda sertifikat boleh. Hanya dia nanti akan minta keterangan dari kelurahan yang diketahui oleh camatnya bahwa dia itu memang berkeluarga. Iya, seperti itu. Dari camat atau desa juga? Dari desa, kemudian diketahui oleh camat, atau di notaris boleh, atau nanti dilegasikan di pengadilan negeri juga boleh. Langsung ke pengadilan. Iya, langsung ke pengadilan negeri juga boleh. Jadi seperti itu, Kang Revan, bagaimana cara mengajukan gugatan dan istilahnya apakah gugatan lisan dan tidak sebetulnya ini sudah kami jelaskan itu Kang Revan. Namun demikian apabila masih ada masyarakat yang kurang paham, kita tunggu pertanyaan-pertanyaan.